Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong nih wong. Salam satu jiwa untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, sudah lama sekali ya kita nggak buat video sharing seperti ini. Biasanya kalau kita buat video sharing seperti ini itu ada beberapa informasi yang insya Allah menarik, yang menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas beberapa hal atau fakta menarik mengenai masyarakat perkebunan. Wow, keren pastinya ya. Oke, sebelumnya Sam Rizky juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penggarapan video ini penerangannya mungkin sedikit terang ya, karena Sam Rizky berada di ruangan sekolahnya Sam Rizky. Ini penerangannya agak sedikit kurang, tapi gak masalah lah, video tetap berlanjut. Oke, sebelum video berlanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Sam Rizky, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel Sam Rizky terus semangat dan terus berkembang. Oke, salam wong nih wong. Fakta yang pertama ini Sam Rizky sudah merangkum ya. Ini Sam Rizky juga sudah sharing, juga sudah tanya-tanya. Jadi Sam Rizky ini mengambil sampelnya ini di PTPN 12, lebih tepatnya di PTPN 12 yang ada di wilayah Pesanggaran ya, kebun Sumber Jambe. Jadi kalau semisal ada ketidakcocokan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Sam Rizky kurang membuat sampel di wilayah lain, tapi insya Allah fakta ini ya sesuai lah kalau yang ada di sini. Oke, di fakta yang pertama ini masyarakat kebun ini kerjanya ya di kebun ya gimana ya teman-teman ya, namanya tinggal di kebun, jadi kerjanya juga di kebun. Terus kalau semisal kerjanya kalau semisal rumahnya di desa kerjanya di kebun bagaimana, atau orang desa kerja di desa ya gimana ya, namanya tinggal di wilayah tersebut otomatis kerjanya kan juga di wilayah tersebut. Jadi seperti ini ya teman-teman. Fakta yang nomor pertama itu, jadi kebanyakan masyarakat kebun itu juga bekerja di lingkungan kebun. Kerjanya ya bermacam-macam sih sebenarnya teman-teman. Banyak yang menjadi pekebun atau penyadap karet, terus kemudian penderes kelapa, terus kemudian di perkayuan kayak kayu sengon, mahoni dan lain sebagainya, terus kemudian di kakao, kopi dan lain sebagainya. Terus kalau semisal untuk yang perempuan, biasanya perempuan itu mencari sayuran pakis, kalau enggak gitu membantu ngolot itu mengambil getahnya karet teman-teman, atau beternak lah. Jadi kebanyakan masyarakat kebun juga kerjanya di kebun. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pimpinan kebun itu atau kepengurusan kebun itu juga menyediakan fasilitas rumah bagi yang mau kerja di kebun. Ya kebanyakan pekerja di kebun itu boro, kalau istilahnya bahasa Jawanya itu datang dari luar terus datang ke kebun untuk kerja di kebun. Jadi sudah difasilitasi berupa rumah, tanah, kemudian juga disubsidi listrik. Intinya disuruh kerja di kebun. Jadi ya menurut Sam Rizky ya enak gitu. Enaknya kenapa? Soalnya yang pertama sudah enggak bondo opo-opo tapi malah dibayar. Intinya manut oleh kebun. Fakta yang nomor 2 ini adalah sedikit yang menjadi karyawan kebun. Karyawan kebun kan sedangkan semuanya masyarakat itu kan kerjanya di kebun, tapi kok statusnya kok bukan karyawan kebun. Teman-teman perlu diketahui juga bahwasanya sistem yang ada di perkebunan itu sama seperti sistem kelembagaan yang ada di luar, seperti PNS lah ibarat kata. Kalau
orang sini itu nyebutnya PNS kebun. Ya kalau untuk ke PNS-annya ya gak tahu sih sebenarnya, cuma ya mengibaratkan seperti itu. Jadi meskipun masyarakat banyak yang kerja di kebun, tapi cuma hanya beberapa yang menjadi karyawan asli kebun atau karyawan sahnya kebun. Dan kebanyakan masyarakat ini itu statusnya adalah pekerja lepas. Jadi teman-teman juga harus diketahui ya, bahwasanya karyawan kebun itu meliputi ya mandor besar, kemudian pack kontrol kalau nggak salah, terus kemudian mandor apa gitu. Jadi itu yang biasa disebut PNS-nya kebun. Fakta yang nomor 3, memiliki usaha lain. Jadi teman-teman mungkin mengiranya hidup di kebun itu mulia, ya memang benar mulia, terus kemudian berkecukupan. Cuma perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya di kebun itu tingkat keekonomian itu menengah ke bawah, teman-teman. Nah, ini hal yang menarik untuk kita bahas. Jadi bahwasanya di kebun itu saat sekarang kebanyakan sedikit bangkrut atau sedikit kurang pemasukan. Kok bisa ini? Ya soalnya banyak tanaman yang rusak, terus kemudian banyak tanaman yang mungkin kurang perawatan, dan tingkat keekonomian pun juga masih di bawah rata-rata desa. Kalau di kebun upah hariannya itu sehari itu 43.000, kalau di desa itu sudah 50 ke atas. Nah ini kan sudah terpaut beberapa angka. Nah di sisi lain, kalau orang kebun itu mengandalkan pekerjaan seperti nyadap karet ataupun kakao atau yang lainnya, itu kurang ini teman-teman. Jadi biasanya orang kebun itu memiliki usaha lain ya, seperti peternak, kemudian jualan, atau nyambi-nyambi cari apa terus kemudian dijual di luar. Nah seperti itu. Jadi kalau kita masyarakat kebun ini mengandalkan hanya bekerja seperti itu ya kurang teman-teman ya, seperti itu. Soalnya kan kebutuhan banyak, apalagi masyarakat pun juga punya tanggungan anak di sekolah. Jadi ya itu salah satu caranya memiliki usaha lain. Fakta yang nomor 4 adalah memakai sistem masa kolonial. Wah, jadi teman-teman mungkin kaget, loh kok bisa kebun seperti itu? Nah, tapi faktanya teman-teman ya, setelah Sam Rizky beberapa bulan tinggal di sini, memang ternyata yang Sam Rizky rasakan ya masih ada pemerintahan kolonialisme. Jadi memang pada zaman dahulu, ini sedikit cerita ya, pada masa kolonialisme itu Belanda itu kejayaannya itu bukan di desa atau bukan di kota, melainkan ya ini di perkebunan ini. Soalnya apa? Produktivitasnya itu ini lebih besar daripada yang ada di wilayah pedesaan. Soalnya juga kalau kita lihat zaman dahulu tembakau, terus kemudian kopi, apalagi kayu-kayu itu sangat mahal sekali pada zaman itu, sehingga sampai sekarang sistem kolonialisme atau sistem pemerintahan Belanda itu masih ada sisa-sisa namanya, seperti namanya Sinder itu kan pimpinan kebun. Terus kemudian kalau lingkungan sini apalagi PAL itu ya, lingkungan PAL itu kan peta itu kan dari bahasa Belanda, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman perlu diketahui juga, jadi masyarakat yang tinggal di kebun ini biasanya agak sulit menerima bantuan dari luar, semisal bantuan dari desa. Kok bisa? Ya soalnya gini, jadi meskipun tinggal di kebun itu harus patuh pada aturannya di kebun. Jadi semisal dari pimpinan bilang A ya harus dilaksanakan, pimpinan bilang B harus dilaksanakan. Bahkan mau membuat kegiatan pun, kegiatan dari desa ya, jelas-jelas itu dari desa yang membuat kegiatan ini tuh harus izin dari pimpinan kebunnya. Soalnya ya memang kebun ini berada di desa ini, tapi desa tidak mempunyai kewenangan
berwenang untuk semena-mena untuk membuat acara di situ. Jadi harus pamit ke pimpinan kebun. Ya sedikit ruwet ya teman-teman, tapi ya memang seperti itu. Dan kebanyakan juga ya belum sampai di ACC biasanya ya acaranya ya nggak jalan gitu loh biasanya. Tapi ya nggak tahu lagi kalau di wilayahnya teman-teman yang tinggal di perkebunan ini. Oke, yang terakhir ini ya teman-teman, nyaman di kebun. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya masyarakat perkebunan itu kebanyakan juga memiliki rumah di luar atau rumah yang ada di desa, biasanya di kota ataupun di desa itu mempunyai rumah rata-rata. Namun masyarakat kebun itu sudah nyaman tinggal di wilayah perkebunan. Kok bisa? Yang pertama memang faktor ekonomi karena di sini sudah tersedia pekerjaan. Kalau di desa kan belum tentu mau kerja apa, jadi bingung. Loh, kalau saya pulang ke desa saya tuh bingung mau kerja apa. Terus kemudian di sini itu kalau kita aktif geraknya, sayur mayur itu sudah tersedia. Kalau di desa kan kita beli gitu, jadi kalau kita nyari tuh nggak bisa. Jadi itu faktornya. Kemudian faktor yang ketiga ini itu di desa itu mungkin ya agak ribet ya, seperti mau ternak ini, mau nyari rumput ini bingung. Jadi di desa itu nyari pakan-pakan seperti itu juga sulit. Jadi di kebunlah masyarakat sudah nyaman, tapi ya bingung juga ya teman-teman, soalnya sudah nyaman di kebun tapi malah punya rumah di luar sana, mungkin untuk anak cucunya kelak. Oke, itu saja teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sam Rizky mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata atau banyak salah ungkapan yang tidak sesuai. Sam Rizky mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah informasi dan wawasan kepada teman-teman semua. Oke, mungkin sekian dari Sam Rizky. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong.